kita semuanya menikmati hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan sekalipun keadaan kita ada di rumah masing-masing. Namun saya percaya hadirat Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hadirat Tuhan sanggup menembus batas ruang dan waktu. Amin. Hari ini kalau tadi sudah dibuka dengan banyak teman-teman yang sudah pakai atribut Natal, atribut Christmas, ada yang pakai topi, ada yang sudah pakaiannya dengan dandan dengan begitu cantik, dengan begitu luar biasa. Hari ini saya mengucap syukur buat Tuhan kalau diberi kesempatan kesekian kalinya buat Om Erwin dan Tante Hilda. Saya mengucapkan terima kasih buat persekutuan PD Aquila dan Aquila dan Priscilla. Terima kasih kesempatan yang luar biasa, suatu kehormatan untuk saya dapat menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya di sini bukan yang paling bisa, bukan yang paling pandai, tapi anugerah Tuhan kalau saya dipercayakan Tuhan menyampaikan pesan pada pagi hari ini. Amin. Oke, tidak berlama-lama Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita oke. Oke, saya buka screen dulu. Melihat dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan bahwa tujuan Natal, dari makna Natal bukan hanya sekedar sebuah hiasan yang bagus, sebuah pakaian baru atau sebuah bingkisan kado yang kita terima. Tapi kalau kita dalam yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan sudah dari awal sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi grand design Tuhan itu sudah selesai. Kalau kita lihat hari ini, loh, berarti Tuhan nggak tahu kalau manusia jatuh dalam dosa. Tahu, tapi Tuhan itu sudah punya grand design. Kenapa dia memberikan anaknya, memberikan putranya yang tunggal. Kalau kita berbicara tentang makna Natal atau makna kelahiran Tuhan Yesus, kita berbicara makna kalau orang tidak tahu makna atau arti sesungguhnya, kita nggak bisa bagaimana mengerti. Contohnya kalau kita nggak bisa mengerti makna kehidupan, coba bayangkan. Banyak orang hari-hari ini yang karena nggak mengerti makna kehidupan, arti kehidupan yang sesungguhnya, mereka rela apa? Mereka rela dengan membuat hidupnya itu menjadi sia-sia. Bahkan ada orang yang rela mati bunuh diri. Bahkan kalau kita mendengar berita hari-hari ini, ada orang atau ada pemudi, ada cewek yang mati, yang pengen bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara diputus pacarnya. Ini kan sesuatu fenomena hal yang seharusnya nggak boleh terjadi. Kenapa? Karena dia nggak mengerti makna hidup itu apa. Jadi banyak orang menyia-nyiakan hidup karena nggak tahu arti hidupnya. Jadi mereka berbuat sesuatu yang hidup ini sekedar hidup dah. Jadi mereka nggak punya prestasi, nggak bisa berbuat banyak karena mereka nggak mengerti makna hidup. Jadi hari ini kita belajar makna Natal, bukan belajar makna kehidupan. Makna kehidupan nanti aja Pendeta Albert yang akan menyampaikan apa itu makna kehidupan, ya kan. Itu Pak Albert akan mengupas tuntas ini kalau makna kehidupan itu. Jadi kalau hari ini kita akan belajar makna Natal. Apa itu makna Natal? Yuk kita buka Lukas 1 ayat 26 sampai seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat di layar, kita akan baca Lukas 1 ayat 26. Dan Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28.
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, disebut mandul itu. Ayat ke-37. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria, "sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi tadi katakan kalau kita nggak mengerti makna kehidupan itu akan menjadi depresi, frustasi, bahkan ada orang yang bunuh diri. Tetapi ketika kita mengerti makna kehidupan, kita akan menjadi maksimal dan kita akan mencapai setiap destiny yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kalau kita berbicara makna Natal dari perikop yang sudah kita baca dari Lukas 1 ayat 26 sampai seterusnya. Apa makna Natal yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, makna Natal yang pertama adalah Natal berarti menghilangkan ketakutan. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi kalau kita berbicara Natal, makna Natal yang pertama dari perikop yang barusan kita baca ini adalah Natal itu artinya menghilangkan ketakutan. Natal menghilangkan ketakutan. Kalau kita lihat hari-hari ini, banyak alasan untuk kita takut. Kita lihat akibat dari dosa kejatuhan manusia, manusia menjadi takut berjumpa dengan Tuhan. Padahal desain manusia itu adalah desain untuk berjumpa, untuk ketemu dengan Tuhan, untuk bergaul karib dengan Tuhan. Dalam taman ini aku apa? Aku menjadi takut. Karena aku ini telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi akibat dosa, Adam dan Hawa, manusia pertama, ketika dia didesain untuk dapat berjumpa dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bergaul karib, bergaul intim dengan Tuhan. Tetapi ketika dosa masuk dalam hidup manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, hal yang pertama yang manusia rasakan itu, yang manusia alami itu apa? Takut. Aku menjadi takut. Dia takut berjumpa dengan Tuhan. Jadi di kejadian pertama, manusia sudah menjadi takut, dan hari ini kita baca makna Natal itu adalah menghilangkan ketakutan. Bukan hanya ketakutan yang menimpa Adam dan Hawa. Banyak tokoh di Alkitab yang ketika mereka dijumpai oleh Tuhan,
Dia menjadi takut. Kenapa? Mereka nggak layak. Mereka nggak layak. Mereka merasakan aku nggak kudus. Aku hidupku ini penuh dosa, penuh celaka. Celakalah aku, kata Yesaya 6 ayat 5. Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Lihat, ketika Yesaya dijumpai oleh Tuhan, Yesaya berkata, celakalah aku. Kenapa? Karena dia merasa aku ini najis. Aku ini gak layak. Aku ini manusia berdosa. Mereka takut, dia takut kehilangan. Dia takut berjumpa dengan Tuhan. Akibat dari dosa, manusia itu menjadi takut. Kalau saya dengar ini ungkapan dari Pak Doni, ketakutan itu adalah akibat dari dosa yang diperbuat oleh manusia. Jadi ketika orang berbuat dosa, itu pasti semua orang akan menjadi takut. Gak ada orang yang berbuat dosa itu terus bersuka cita, terus ngomong sama orang-orang, aku barusan berbuat dosa loh, aku barusan gak ada. Tapi ketika manusia, ketika orang, bahkan ketika saya, ketika Anda jatuh dalam dosa, kita akan merasa takut. Waduh, jangan-jangan nanti ada yang tahu, ada yang kasih tahu, bla bla bla. Kita takut ketika kita sudah jatuh dalam dosa, berbuat dosa itu terus langsung bersuka cita. Terus pengumuman, aku sedang berbuat dosa ya, nggak ada manusia normal begitu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, berbuat dosa, dia akan merasa ketakutan. Lihat lagi siapa? Ketika para gembala, para malaikat yang besar, ketika mereka sedang menggembalakan domba dan diberikan hari ini akan lahir bagimu seorang juru selamat. Yang dirasakan oleh para gembala apa? Mereka sangat ketakutan. Bukan hanya takut, tapi mereka sangat ketakutan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Ketika para gembala itu dijumpai oleh bala tentara Tuhan, malaikat Tuhan, mereka sangat ketakut. Bukan hanya sekedar takut. Itu imbasnya ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Siapa lagi? Maria yang kita jumpai hari ini. Dan takut. Sebab apa? Sebab Maria pasti takut. Maria terkejut, Maria takut. Oleh sebab itu malaikat berkata, jangan takut. Sebab ketika Tuhan menjumpai manusia pada perjanjian lama, mereka semuanya merasa takut. Jadi kata pertama ketika malaikat pasti selalu jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Jadi hari ini kita belajar bahwa makna Natal. Yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah Natal itu menghilangkan ketakutan. Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak alasan untuk kita merasa takut. Apalagi di masa-masa ini, kita sudah hampir 10 bulan atau 9 bulan, kita WFH. Kita bekerja di rumah, work from home. Kita bekerja di rumah. Kenapa? Sebab banyak orang yang ketakutan ada COVID-19. Kita takut. Banyak alasan untuk kita takut, untuk kita nggak keluar rumah, untuk kita nggak pergi ke gereja. Tapi yang saya heran, orang nggak takut untuk mereka pergi ke tempat wisata. Itu yang saya pertanyakan ya. Jadi orang itu takut pergi ke gereja, tapi kalau pergi ke tempat wisata, pergi ke mall, mereka nggak takut. Lah itu saya yang tanyakan. Tapi kita nggak bahas itu. Hari ini banyak alasan untuk kita menjadi takut. Kita takut COVID-19. Kita sudah 9 bulan ini
kita di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Seperti hari ini, kita beribadah di rumah. Kita takut akan ekonomi kita. Kita takut akan bisnis kita. Di masa seperti ini, apakah bisnis kita, apakah ekonomi kita bisa terus naik? Kita takut akan keuangan kita. Atau hari ini, kemarin yang barusan terjadi ada penembakan di tol, kita takut dengan keamanan. Atau mungkin ada orang yang takut dengan masa depan, takut dengan pasangan hidup, takut gak dapat pasangan hidup. Mungkin ada orang yang hari ini mungkin takut mati. Banyak hal ketakutan, banyak hal alasan untuk kita itu menjadi takut. Banyak. Tapi hari ini saya menyampaikan salam dari surga. Jangan takut. Amin. Mari berkata, taruh tanganmu di dada, berkata, aku tidak akan takut. Aku tidak akan takut. Ya, ya. Amin. Amin. Ya. Hari ini kalau Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Sebab Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan mungkin sering kita meninggalkan Tuhan. Kita yang sering meninggalkan Tuhan. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Jadi hari ini kita belajar. Yuk kita belajar. Di masa apapun, segelap apapun hidup ini. Jangan pernah takut. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, Pak Pendeta atau Lukas kan cuma tinggal ngomong, Pak Lukas cuma tinggal ngomong, nggak ngalami. Saya ngalami, Saudara. Saya 9 bulan ini, Bapak Ibu yang tahu saya nggak kerja apa-apa. Saya cuma melayani di ladang Tuhan. Saya hidup dari anugerah Tuhan. Bayangkan dari 9 bulan ini. Tetapi sampai hari ini saya nggak pernah kelaparan. Sampai hari ini Tuhan gak pernah buat hidup saya itu kekurangan. Enggak. Saya masih bisa makan. Bahkan saya ada punya anak baby. Masih 9 bulan. Tuhan pelihara. Kalau kita mau takut, kita semuanya bisa. Ada banyak hal, banyak alasan untuk kita takut. Tapi hari ini Tuhan berkata, jangan takut anakku, jangan takut. Sebab Natal berbicara, Natal artinya ketakutan hilang, menghilangkan ketakutan. Jadi hal yang pertama, kalau kita masih takut, bahkan ada orang yang mungkin takut akan masa lalu. Yeremia berkata, sebab aku ini akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Takut akan dosa masa lalu, takut akan pelanggaran masa lalu. Firman Tuhan sudah jelas, Dia tidak mengingat dosa kita lagi. Tuhan sudah melupakan setiap pelanggaran kita, enggak mengingat-ingat lagi. Yang sering mengingat dosa masa lalu itu adalah orang di sekitar kita. Mungkin saya dan Anda sering mengingat dosa masa lalu teman kita, rekan pelayanan kita. Mungkin hari ini ketika mereka berdosa, dan besok mereka sudah bertobat, kita masih sama menghakimi. Oh, karena dia dosa, dia sudah berbuat dosa ini, dia sudah berbuat dosa itu. Tapi Tuhan berkata, aku nggak mengingat lagi dosa mereka, aku nggak mengingat lagi kesalahan mereka. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi Bapak Ibu hari ini yang takut masa lalu, nggak usah takut masa lalu. Setiap pelanggaran dosa kita sudah diampun. Ayo kita melangkah ke depan. Melangkah ke depan. Seburuk apapun masa lalumu, sebesar apapun dosamu yang pernah kamu perbuat, ayo kita melangkah ke depan. Dia sudah membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Dia sudah membuang dosa kita.
yang takut akan masa depan. Yeremia 29 ayat 11 jelas. Rancangannya adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Bahkan Yesaya berkata, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Sampai masa tuamu, Dia Tuhan tetap Tuhan. Sampai masa putih rambut kita, Dia akan menggendong kita. Dia akan melakukan dan menanggung kita terus. Dia akan menyelamatkan hidup kita. Mari kita melangkah kepada masa depan. Jangan takut akan masa depan, jangan takut akan masa lalu. Mari kita melangkah ke masa depan. Salam dari surga, jangan takut. Jadi pagi hari ini, makna Natal yang pertama adalah Natal berarti menghilangkan ketakutan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini yang sedang takut, apapun ketakutanmu, hari ini saya berdoa, Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan iman, supaya kita tidak takut lagi. Supaya kita tidak mengalami ketakutan lagi. Supaya kita tidak berlarut-larut lagi dalam ketakutan. Hari ini ada salam dari surga. Jangan takut. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sebab ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu memberikan roh yang kuat. Memberikan roh yang luar biasa. Sehingga kita tidak seharusnya mengalami ketakutan. Oke? Yang kedua, makna Natal yang kedua adalah Tuhan sanggup buat mujizat keajaiban. Ayat 34 sampai 35 kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Yang kedua makna Natal adalah Tuhan sanggup buat mujizat keajaiban. Amin. Maria, bagaimana itu terjadi dalam hidupku? Dan itu alasan yang betul. Memang Maria belum bersuami. Maria belum pernah bersetubuh. Maria masih perawan. Oleh sebab itu dia berkata, gimana itu bisa terjadi? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana aku bisa mengandung? Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi ingat, Alkitab malaikat tidak langsung menjawab, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita lihat ayat berikutnya ya. Alkitab mengutip saudaranya Maria Elizabeth, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul. Jadi malaikat itu ketika dia ketemu dengan Maria, dia nggak langsung menutup, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau tadi kita baca, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak kudus, anak Allah. Dan Alkitab firman Tuhan, malaikat langsung berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kan bisa, betul kan? Tetapi di tengah-tengah antara Roh Tuhan yang akan memberi kuasa untuk Maria dapat mengandung, dan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, di tengah-tengah itu ada satu kalimat. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu pun sedang mengandung. Terus ayat yang terakhir, kata-kata yang tadi yang apa? Yang disebut mandul itu. Lihat. Jadi malaikat meneguhkan apa yang dia katakan dengan apa? Dengan berkata, Elizabeth saudaramu itu loh yang disebut mandul. Anyway, kata yang disebut mandul itu dihapus pun bisa.
dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, Elizabeth sudah titik di situ bisa. Tapi Alkitab dengan jelas menyebutkan apa? Yang disebut mandul itu. Malaikat pengen menegaskan bahwa kalau saudaramu itu yang mandul, bisa memiliki anak, dan bulan ini adalah bulan ke-6 bagi Elizabeth, kamu pun sekalipun yang belum bersuami, yang masih perawan, Tuhan sanggup buat engkau mengandung benih ilahi. Betul? Dan Alkitab menutup perkataan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lihat, anyway, ayat yang ini bisa dihapus. Ayat yang ngomong tentang Elizabeth itu bisa dihapus. Tapi Alkitab dengan jelas pesan Elizabeth, pesan ini, kisah Elizabeth ditulis di tengah-tengah antara perkataan malaikat Tuhan dan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi dengan jelas bahwa malaikat Tuhan ingin meyakinkan Maria bahwa Tuhan sanggup buat mujizat keajaiban. Sekalipun gak ada dasar, ini gimana bisa terjadi? Bisa. Kalau berbicara mujizat, kita akan lihat di Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, banyak mujizat. Mujizat yang dilakukan Tuhan. Banyak kejadian-kejadian yang ajaib, yang luar biasa yang dilakukan Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa baca di Injil-Injil yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semuanya kalau berbicara mujizat, Tuhan mujizat apa yang gak bisa? Orang mati hidup. Apalagi itu orang mati hidup tuh udah mujizat, udah yang wow, orang mati hidup. Jadi hari ini Natal berarti Tuhan sanggup buat mujizat keajaiban. Dalam masa-masa yang sukar ini, dalam masa-masa COVID, dalam masa-masa kita hari ini di rumah saja, bekerja di rumah saja. Saya berdoa kita semuanya mengalami anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, mujizat keajaiban Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya banyak mengalami hal-hal yang ajaib menurut saya. Bukan berarti ya memang kita mengalami, oh banyak orang yang kirim, ada orang kasih, ada makanan bisa ambil, kasih ini ada. Tapi mujizat bukan hanya sekedar itu. Kita seringkali mengukur mujizat dari ketika kita berdoa, Tuhan aku butuh uang sekian ratus juta, dan tiba-tiba Tuhan kirim uang sekian ratus juta dan kita berkata, oh ini mujizat, oh ini mujizat. Ya memang itu mujizat, betul. Tapi kadang kita lupa dengan mujizat-mujizat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu di dekat kita. Hari ini kita bisa bangun, pagi tadi kita bisa bangun, itu pun mujizat Tuhan. Amin. Ya. Kita bisa bangun, kita bisa nafas, kita bisa makan, bisa sarapan, bisa minum kopi, bisa ketemu dengan keluarga. Kita bisa ibadah di tempat ini, mengikuti Zoom di PD Priscilla Aquila ini, itu pun mujizat yang Tuhan berikan. Banyak orang yang nggak punya kesempatan yang sama seperti saya dan Anda pagi hari ini. Banyak orang yang tergeletak di rumah sakit. Banyak orang mereka yang nggak bisa makan. Banyak orang mereka yang mungkin nggak punya uang. Hari ini saudara hamba-hamba Tuhan di sini, pastikan semuanya punya uang. Sebab semuanya bisa mengikuti Zoom ini, karena Zoom ini beli pakai uang, kotanya beli pakai uang, betul kan? Iya. Jadi Anda kalau nggak bisa beli kota, Anda nggak bisa mengikuti Zoom pagi hari ini. Anda bisa buktinya hari ini bisa mengikuti. Ada berapa orang hari ini? 70, 80, banyak orang yang mengikuti Zoom pagi hari ini. Itu berarti pemeliharaan Tuhan sampai hari ini adalah sempurna. Amin. Itu sudah mujizat dari Tuhan. Jadi jangan bayangkan bahwa mujizat itu
Mujizat yang ketika aku berdoa, ketika rumahku bocor terus aku berdoa, ya itu memang mujizat. Ketika saya sakit terus saya berdoa dan disembuhkan, ya itu memang mujizat. Tapi pernah nggak Bapak Ibu Saudara dan saya itu menyadari bahwa hidup kita sehari-hari pun ini adalah mujizat. Kita bisa jalan dengan kaki kita, itu adalah mujizat. Banyak orang yang nggak punya kaki, yang nggak bisa jalan dengan kakinya. Hari ini kita bisa punya jari lengkap, tangan kita lengkap, semuanya panca indera kita lengkap. Bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar dengan jelas. Itu mujizat. Coba seandainya tadi kita bangun terus tiba-tiba kita nggak bisa bau. Kok nggak ada bau? Apa-apa ya? Kita nggak bisa penciuman, kita nggak bisa mencium. Orang sudah panik sekarang kalau nggak bisa membedakan, nggak bisa mencium sesuatu bau, orang sudah panik. Jangan-jangan ini kena COVID. Iya, orang sudah panik dengan hal itu. Tapi hari ini tadi pagi kita bisa bangun, kita bisa beraktivitas sampai pagi hari ini, sampai siang hari ini. Itu pun mujizat daripada Tuhan. Amin. Ya, amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Salam dari surga. Ada mujizat keajaiban. Amin. Mari berkatakan, angkat tanganmu berkata, ada mujizat keajaiban dari Tuhan. Aku terima mujizat keajaiban siang hari ini. Aku terima mujizat keajaiban dalam kehidupanku. Jadi Natal berarti ada mujizat keajaiban. Tuhan sanggup bikin keajaiban. Tuhan sanggup bikin mujizat. Tuhan sanggup. Ya, Tuhan sanggup. Jadi saya berdoa ketika kita menutup tahun 2020 ini. Bahkan ketika kita merayakan Natal di Natal-Natal online yang akan kita ikuti selanjutnya. Saya berdoa kita semuanya menerima kado mujizat keajaiban. Kita menerima kado Tuhan. Kita menerima kado yang saat ini mungkin kita rindu-rindukan. Kado mujizat Tuhan. Saya mengucap syukur mungkin next time saya akan cerita. Ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Nanti kalau sudah terrealisasi, saya akan cerita Bapak Ibu. Gimana itu? Nanti kalau saya cerita sekarang, nanti dikirain itu iman yang iman bisik-bisik. Enggak. Saya enggak mau itu dan ini biar Tuhan aja yang kerja. Tahun depan, kalau Tuhan izinkan, ada keajaiban, ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam rumah tangga kami tahun depan. Nanti kalau mujizat itu sudah terjadi, saya akan share buat Bapak Ibu Saudara. Iya, saya sama itu sedang menunggu. Iya Tuhan, terima kasih. Percaya. Saya nggak cerita siapa saja, Tante Hilda, Om Hermi, saya nggak pernah cerita. Ke pemimpin-pemimpin rohani, Ibu Maria, Pak Wesley, Bu Elizabeth, saya nggak pernah cerita ke Bu Yenti, Om Arianto, saya nggak pernah cerita ke siapa. Tapi saya di masa-masa 9 bulan di rumah ini saya excited sekali, saya bersemangat sekali, sebab Tuhan bikin banyak mujizat. Tuhan bikin banyak mujizat. Jadi hari ini salam dari surga, ada mujizat keajaiban. Terima itu dengan iman. Aku terima mujizat keajaiban. Amin. Haleluya. Selanjutnya, kalau tadi yang pertama kita berbicara arti Natal berarti menghilangkan ketakutan. Dan yang kedua arti Natal berarti Tuhan sanggup buat mujizat keajaiban. Yang ketiga adalah Natal berarti taat dengan perkataan Tuhan. Lihat ya, kata Maria ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi makna Natal yang ketiga adalah Natal berarti taat dengan perkataan Tuhan. Maria berkata, jadi padaku Tuhan menurut perkataanmu itu. Jadi padaku menurut perkataanmu itu. Memang awalnya Maria merasa ragu.
Maria merasa nggak mungkin. Dari sudah kita baca, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Memang betul. Alasan Maria betul. Dia memang belum bersuami, dia masih perawan. Dan itu memang nggak mungkin. Bagaimana itu mungkin? Tapi dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, Maria sanggup berkata, ya Tuhan, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Hadirin Bapak Ibu Saudara, Natal bukan hanya sekedar hiasan, bukan sekedar topi, bukan sekedar kado, bukan sekedar apa baju baru, enggak. Tapi ketika kita mengingat Natal setiap tahun, apakah kita sudah taat akan perkataan Tuhan? Banyak orang yang berdoa, Tuhan aku pengen dengar suaramu, Tuhan aku pengen dengar firman-Mu apa yang Engkau inginkan dalam hidupku. Tapi tahu enggak, ketika Tuhan ngomong A, kadang kita nggak mau, Tuhan jangan Allah Tuhan, yang B aja lah, yang C aja lah, yang ini aja. Kita banyak alasan. Oh jangan A Tuhan, ini nggak enak ah. Pengen B aja lah, B itu, ini loh yang B itu rasanya lebih enak ini. Kita berdoa pengen dengar perkataan Tuhan, pengen dengar Tuhan ngomong, tapi ketika Tuhan ngomong, kita, Tuhan janganlah Tuhan. Jangan ini kok nggak enak ya kalau dilakukan. Yang ini aja. Yuk hari ini kita ingat bahwa Natal berarti kita taat kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab saya dan Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya, kita semuanya adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Yang hamba Tuhan coba lambaikan tangan. Haleluya. Oke, gak ada yang ngantuk ya. Puji Tuhan. Oke, jadi Tuhan Maria menyediakan hidupnya. Jadi ada lakukan bagian kita dengan apa yang ada pada kita, dan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Bikin mujizat, bikin keajaiban yang memang Tuhan sanggup bikin itu. Jadi hari ini Natal berarti kita taat kepada Tuhan. Kalau kita lihat Maria itu menyediakan kandungannya untuk Tuhan. Ketika Maria berkata, iya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Maria bersedia, Maria taat kepada perkataan Tuhan. Lahir siapa? Lahir Yesus. Lahir Yesus Juru Selamat. Mungkin kalau Maria, Tuhan jangan aku lah. Jangan aku, nanti aku dibenci orang, nanti aku sebab waktu itu kalau orang yang belum bersuami sudah mengandung, waktu itu mereka akan dicaci maki. Oh dasar perempuan yang nggak benar bla 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 bla. Maria dengan segala resiko yang ada, dia berkata, oke Tuhan, aku sediakan kandungan, aku sediakan ovum ini untuk benih ilahi Tuhan taruh dalam kandunganku. Dan betul, lahir Yesus Juru Selamat, penyelamat dunia. Maria cuma, ya Tuhan, aku mau, aku menyediakan diriku. Maria cuma melakukan apa yang Maria bisa. Dia menyediakan kandungannya, ya Tuhan, aku cuma punya ini. Kalau Tuhan mau pakai kandunganku, kalau Tuhan mau pakai hidupku untuk lahir Sang Juru Selamat, aku mau. Akhirnya lahir Juru Selamat. Siapa lagi yang melakukan yang bisa dilakukan? Seorang anak kecil. Ingat kisah 5 roti dan 2 ikan? Yohanes mencatat ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan. Itu bekal dia untuk makan siang. Tapi anak kecil itu rela memberikannya kepada Yesus. Ya, aku cuma bisa beri ini Tuhan. Pakailah sesuatu yang tidak ada gunanya. Mungkin sesuatu yang hari ini sebenarnya mencukupkan, mengenyangkan perutku sendiri. Tapi kalau pengen Tuhan pakai, lihat. Akhirnya bisa apa? Memberi makan 5.000 orang.
Itu nggak termasuk ibu dan anak-anak. Bahkan banyak orang berkata 15.000 orang. Jadi seorang anak kecil menyediakan bekal makan siangnya untuk dikasih Tuhan. Dari seharusnya untuk mengenyangkan dirinya sendiri, tapi dengan 5 roti dan 2 ikan, itu bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Ya. Bagian anak kecil itu cuma mau, ya Tuhan ini, kalau anak kecil nggak mau kasih ya dia bisa. Enggak Tuhan ini mau saya makan sendiri kok biar mereka kelaparan, bisa. Tapi anak kecil itu rela memberikan 5 roti 2 ikan untuk diangkat Tuhan dan memberi makan 5.000 orang. Bukan hanya dia yang kenyang, tetapi seluruh orang-orang yang waktu itu ada bersama Yesus kenyang. Bahkan tidak hanya sekedar kenyang, tapi masih sisa 12 keranjang. Lihat, kalau kita memberikan sesuatu yang ada pada kita, kita melakukan apa yang kita bisa, Tuhan sanggup memaksimalkan itu. Di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang ajaib. Amin. Siapa lagi? Marta, Maria. Ingat kisah Lazarus. Bagian Marta dan Maria, bagian keluarga Marta dan Maria bukan bagian bangkitkan Lazarus. Tapi kalau Bapak Ibu baca Yohanes 11 ayat 39, Tuhan Yesus berkata apa? Angkat batu itu. Jadi bagian Marta, bagian Maria, bagian keluarga Marta, keluarga Maria, bagian orang-orang yang ada di situ adalah apa? Angkat, cuma mengangkat batu itu, simpel. Enggak harus ini, enggak. Tapi cuma Tuhan cuma bilang angkat batu itu. Mereka yang angkat, yang bikin bangkit siapa? Tuhan. Kita enggak suruh, mereka enggak disuruh untuk membagikan Lazarus. Bagian Tuhan yang membagikan Lazarus, tapi bagian yang angkat batu itu bagian siapa? Bagian kita. Angkat batu itu. Ini sering kali pesan yang disampaikan Tante Hilda itu ini. Pasti sering. Ini sering dikatakan. Bagian Marta, Maria itu cuma angkat batu. Bagian Tuhan Yesus apa? Bangkitkan Lazarus. Saya ingat pesan ini. Jadi ayo kita lakukan bagian kita. Tuhan yang lakukan bagian kita yang kita nggak bisa. Kita nggak bisa membuat orang bangkit. Tuhan yang bisa bangkitkan Lazarus. Tetapi ingat, hal yang harus kita apa? Angkat batu itu. Jangan nyuruh Tuhan angkat batu itu, enggak. Angkat batu itu adalah bagian kita. Kita bisa lakukan angkat batu, bisa. Kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan, ayo kita lakukan. Kalau tadi kita menyembah, ayo kita sembah dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa, datang dengan haus dan lapar. Tuhan yang akan lakukan bagiannya. Bagian kita lakukan apa yang kita bisa. Jadi jangan pernah memikirkan bagian Tuhan. Kalau kita memikirkan bagian Tuhan, ya kita pusing sendiri. Bagian kita adalah mengangkat batu itu. Bagian Tuhan, buat Lazarus bangkit. Amin. Siapa lagi Bapak Saudara? Kita ingin lihat janda di Sarfat. Janda di Sarfat ada di dalam kekeringan, di tengah-tengah kekeringan. Tapi ketika Elia berkata, beri dulu aku makan, beri dulu aku minum. Janda Sarfat gak menolak itu. Ini loh, cuma tepung segenggam dan minyak ini. Ini aku mau buat aku dan anakku, habis gitu kami mati. Tapi Elia berkata, enggak, buatkan aku terlebih dahulu. Ketika perempuan ini rela seperti anak kecil tadi, rela memberikan yang seharusnya, aduh ini hamba Tuhan apa-apaan sih ini. Sudah dalam kekeringan, kelaparan, masih datang, cuma sekedar ini, minta roti. Awalnya minta minum, selanjutnya minta roti. Tapi perempuan janda Sarfat ini mau memberikan. Dia buat terlebih dahulu bagian kecil untuk Elia.
Dan akibatnya apa? Kalau Bapak Ibu baca, Tuhan pelihara. Di masa kekeringan, Tuhan sanggup pelihara. Di masa-masa COVID seperti ini, Tuhan sanggup pelihara kita. Amin. Tuhan sanggup bikin mujizat. Asal kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Taat akan perkataan Tuhan. Kalau hari ini Bapak digerakkan Tuhan untuk beri makan, kasih makan. Mungkin nggak harus 1.000 bungkus, nggak harus 500 bungkus. Mungkin yang bisa 10 bungkus, 5 bungkus. Anyway 1 bungkus nggak apa-apa. Kalau itu Tuhan suruh, 1 bungkus pun kalau Tuhan suruh, ya sudah lakukan. Jangan mikir, waduh, masa cuma 1 bungkus dikasih. Enggak. Kalau memang Tuhan suruh 1 bungkus, lakukan. Lakukan. Kalau di tempat saya, banyak orang hari-hari ini takut menerima tamu ya. Tapi kalau di tempat saya istri sama keluarga, ini dengan anugerah Tuhan lah. Banyak anak-anak tuh sering main deh sih di tempat kami, sekalipun tempat kami luar dan lebar, luas dan lebar ya kan. Tadi Bapak Ibu lihat ya rumah saya. Itu rumah saya lebar sekali dan luas sekali ya kan. Anak-anak ketika main di sini sampai berdempet-dempetan, tapi mereka senang ketika mereka lewat. Halo El, halo DDL. Saya suka. Ya memang seharusnya, mungkin banyak orang yang, wah seharusnya jangan. Nanti kita kan nggak tahu keluarga mereka, nggak tahu ini. Padahal kamu punya baby, punya bayi, seharusnya kamu jaga. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang memegang kendali, apapun itu saya percaya. Selalu 1.000 orang rebah di sisiku, 10.000 rebah di sebelah kananku. Aku akan tetap berdiri. Ketika mereka datang, nggak cuma saya biarin datang, saya kasih, ada roti dikasih, ada minum dikasih, kita makan apa, kita beli apa, kita belikan mereka. Mereka senang. Dan buat saya itu, kalau memang Tuhan suruh ya sudah. Saya percaya Tuhan pegang kendali setiap hal yang kita kerjakan. Amin. Kalau janda Sarfat itu menerima pemeliharaan Tuhan, saya percaya hari ini kalau kita taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita akan terima mujizat pemeliharaan Tuhan. Asalkan kita apa? Taat sama Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu ingat kisah minyak seorang janda. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan 7. Bahkan ayat sampai selanjutnya. Kita baca minyak seorang janda. Ketika Elisa mereka datang dan berkata, loh ini loh Tuhan, suamiku sudah mati dan meninggalkan banyak utang. Apa yang harus aku lakukan? Elisa bilang apa? Minta. Minta bejana. Dan janda minyak seorang janda, dan janda ini taat. Taat apa? Dia mau meminta. Dia nggak sungkan. Dia nggak sungkan minta kepada tetangga. Aku minta dong bejanamu. Aku minta dong bejanamu. Elisa pesan, jangan terlalu sedikit. Coba hari ini kalau Tuhan berkata kepada kita, ayo coba minta nasi segelas sama tetanggamu. Dan kita berkata, aduh Tuhan malu Tuhan, mosok nasi beras segelas saja minta. Masak nasi sepiring minta Tuhan. Tapi kalau Tuhan suruh itu, kita mau nggak? Kita mau abaikan malu kita atau kita pengen lakukan apa yang Tuhan suruh? Dan ketika janda itu taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa, janda itu mengalami apa? Mengalami hal yang luar biasa. Hutangnya lunas, bahkan dia bisa hidup berkelimpahan dari apa yang sudah dia lakukan. Dia taat minta bejana kepada tetangga-tetangga. Dia bisa hidup. Dia bisa menghutangi semua hutang-hutang yang ditinggalkan oleh suami.
dan anak-anaknya tidak jadi diambil untuk menjadi budak. Hari ini salam dari surga, tetap taat. Salam ketaatan. Amin. Yang mau taat, halo? Amin. Jadi yang mau taat, ayo aku mau taat Tuhan. Natal kali ini aku mau ingat bahwa aku mau taat sebab aku ini hamba-Mu. Sebab aku ini anak-Mu, aku ini hamba-Mu, jadilah sesuai perkataan. Apa yang Kau katakan dalam hidupku, aku mau taat. Jadi salam dari surga, salam ketaatan. Amin. Haleluya. Hari ini kita sudah belajar. Saya sudah selesai Bapak Saudara. Makna Natal, yang pertama Natal berarti menghilangkan ketakutan. Natal yang kedua berarti Tuhan sanggup buat mujizat keajaiban. Amin. Dan yang ketiga, Natal berarti taat dengan perkataan Tuhan. Jadi hari ini saya berdoa kita merayakan Natal, kita menutup tahun 2020 ini. Ayo kita tutup dengan keyakinan dan percaya bahwa Tuhan sanggup buat mujizat. Kita berdoa, ketakutan kita berdoa akan Tuhan ganti dengan iman percaya yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup buat mujizat keajaiban. Sehingga di tahun baru 2021 kita sanggup hidup taat dengan perkataan Tuhan. Jadi renungan pagi hari yang simpel, makna Natal, menghilangkan ketakutan, Tuhan sanggup buat mujizat keajaiban, dan taat dengan perkataan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya selesai Bapak Saudara. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun 2021. Merry Christmas and Happy New Year buat kita semua, buat hamba-hamba Tuhan. Hai ya. Merry Christmas. Mungkin tidak ada kesempatan untuk kita berjabat tangan, untuk kita berjumpa langsung. Namun pagi hari ini izinkan kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau baik dan sungguh baik buat setiap kami. Hari ini Tuhan, kami percaya apa yang sudah Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang menaruh itu dalam setiap hidup kami. Biar kami mau belajar untuk kami tidak takut. Tidak takut akan masa lalu, akan masa depan. Tidak takut akan sesuatu yang terjadi pada hari-hari ini. Namun kami mau percaya dengan iman bahwa Engkau Tuhan yang sanggup bikin mujizat keajaiban dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan mampukan setiap kami untuk kami dapat hidup taat sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kami. Kami mau tutup tahun 2020 bersama dengan Tuhan dengan setiap kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan kerjakan. Masih ada beberapa minggu ini kami percaya kami akan melihat mujizat keajaiban dalam kehidupan kami. Tahun 2021 kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Kami akan terus mau taat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati persekutuan PD Aquila Priscilla ini. Tuhan memberkati Om Erwin, Tante Hilda, juga setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Semua hamba-hamba Tuhan yang mengikuti ibadah Zoom pagi hari ini. Kalau mereka hari ini sedang ada dalam ketakutan, Tuhan berikan mereka iman yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Hari ini tidak ada lagi ketakutan dalam kehidupan kami. Kami mau berkata, kami tidak akan takut lagi. Kami akan berjalan dengan Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Memberkati keluarga Om Tante Hilda. Apa yang dikerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang tangan mereka sentuh, Tuhan yang bikin mujizat. Terima kasih dapat berbuah lebat dan buah
dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar. Kami berkatakan tidak ada yang miskin di antara kami. Kami akan mengalami mujizat-mujizat. Kekayaan bangsa-bangsa syukur. Haleluya. Kita sama-sama berkata, Amin.